Kayak apa perasaanmu, Wih? Bismil abi wal ibni wal ril kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Hamasiah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang Dewi Bulan yang sudah meninggoy kata uclim-uclim yang menginginkan kematian, penderitaan, siksaan Dewi Bulan gitu ya. Mereka mungkin akan bahagia, mereka juga terobati gitu ya. Jika Dewi Bulan kemudian ya mengalami kenyataan seperti yang mereka doakan dan yang mereka harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi teman-teman sekalian, ternyata semuanya itu jong ya. Kenapa jong? Karena Dewi Bulan sampai saat ini barusan ini tadi nanti saya tampilkan videonya. Barusan saya rekam percakapan Dewi Bulan dengan si sang debater teman-teman sekalian ya di TikTok ya, si Rudy Yohanes. Jadi teman-teman sekalian, dia sehat-sehat saja, belum mengalami sakit penyakit seperti yang ditampilkan di cuplikan tadi. Nah teman-teman sekalian, hal ini kita akan bahas, kita akan dengarkan tentang apa yang disampaikan oleh Dewi Bulan dan juga apa yang disampaikan oleh umat Islam tentang Dewi Bulan. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, sedikit saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa saat ini gereja yang digembalakan oleh Bang Laskar itu membutuhkan alat musik ya teman-teman sekalian, seperti drum, gitar dan bass. Kita untuk ya biar lebih lagi semangat untuk ibadahnya, terutama untuk pemuda remajanya teman-teman sekalian ya. Jadi jika ada yang tergerak untuk membantu, silakan teman-teman sekalian bantu di nomor rekening ini ya. Di nomor rekening ini, dan nanti saya kasih nomor HP juga ya, supaya teman-teman bisa tulis ya. Bisa chat bahwa itu untuk pembelian alat musik ya. Baik teman-teman sekalian, kita langsung saja untuk mendengarkan harapan daripada atau mimpi ya daripada umat Islam yang ada berikut ini. Perasaanmu, Wih? Wait, coba kita baca dulu kalimat per kalimat ya. Menjawab tantangan saya. Nah, Dewi Bulan mendapatkan jawaban dari Allah. Terbayar lunas kesombongannya dia. Kayak apa perasaanmu, Wih? Ya, dia bilang dokter menyerah tak bisa obati Dewi. Penyakit Dewi aneh, tak satupun dokter bisa temukan penyakit Dewi. Pada akhirnya Dewi dijemput malaikat untuk dibawa ke neraka. Astagfirullahaladzim. Saat nyawa Dewi dicabut, mata terbelalak dengan lidah menjulur keluar. Waduh. Jasad Dewi ya berbau amis dan terbujur kaku dengan mata terbelalak, lidah keluar. Waduh. Dokter tak sanggup berbuat apa-apa. Semua dokter dan perawat tak tahan dengan bau busuk jasad Dewi yang makin jadi. Innalillahi. Gitu memang.
Seluruh blok di area itu berbau busuk parah. Pihak rumah sakit memutuskan untuk segera keluarkan jasad Dewi yang busuknya menyebar ke mana-mana. Oh, terlewatkan apanya? Ya, dengan sigap cepat, asisten rumah sakit siapkan ambulans untuk singkirkan jasad busuk itu. Ya, di kampung jasad Dewi ditolak karena seluruh kampung berbau busuk. Aduh, lucu ya. Perasaan Dewi ini kan di Amerika ya, bukan di Indonesia ya. Emang di Amerika ada kampung. Kamu udah makan, Bang. Coba makan ya. Tak satupun warga mendekat karena tak tahan bau busuk yang menyengat. Bubut lah keringnya bibirmu. Kini Dewi sudah mendapatkan dari ucapannya sendiri, mendapatkan jawaban. Alam kubur sudah menanti Dewi untuk balasan yang lebih ngeri. Menantang Allah dan Allah. Oke, halo Sobat Waras, kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Kali ini kembali kita akan selidiki apakah benar Dewi Bulan yang menantang Allah SWT untuk mengasap dirinya, untuk mencabut nyawanya, untuk memberikan siksaan kepada dirinya. Apakah benar-benar Dewi Bulan ini sudah meninggoy seperti yang dimuat oleh channel Hendra Safarudin? Ini jelas-jelas channel umat Islam, kawan-kawan. Dan coba kita lihat sebelum kita bongkar apakah benar-benar Dewi Bulan sudah innalillahi. Coba kita lihat komentar-komentar mereka ya. Panjangkan umurnya dan jangan disembuhkan. Wah. Alhamdulillah ya Allah, engkau kabulkan doa betina itu. Kelihatan sekali bagaimana bego-begonya mereka ini, kawan-kawan ya. Mereka itu bisa pandai sekali berbohong demi agamanya ya. Ini kejadian benar-benar apa cuman bohong-bohongan? Kualat karena ucapan itu doa. Allah SWT maha segala-galanya. Pasti dia merasa nyaman dan senang karena tantangannya sudah dijawab Allah. Kumohon jangan kasih kematian ya Rob atas nama Robmu yang suci. Demi dirimu yang maha agung, maha sempurna, maha berkehendak, hamba minta ya, seluruh jiwa raga hamba, jangan kasih kematian, beri dia umur panjang. Hamba sakit sekali ketika dia semasa sehatnya berucap tapi tanpa berpikir. Panjangkan. Coba sebutkan nama Tuhan selain Allah, bisa sembuh enggak? Sungguh Allah maha segalanya. Bila Allah sudah berkehendak, maka tiada yang bisa menghalangi. Bla bla. Kalau saudara baca komentar ini, semua adalah komentar yang mereka merasa bangga kepada Allah SWT. Karena Allah SWT sudah menjawab tantangan Dewi Bulan. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya. Dari harapan teman-teman muslim ya. Mereka mendoakan Dewi Bulan sudah membusuk, sudah bau menyengat di dalam rumah sakit. Sampai pihak rumah sakit itu cepat-cepat mengeluarkan dia. Dan anehnya dokter juga tidak menemukan penyakit. Karena itu adalah hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga teman-teman sekalian ya, mereka komentar ya, Allahu Akbar ya, luar biasa pembalasan Allah. Nah, ini Dewi Bulan masih sehat-sehat saja teman-teman sekalian. Mari saya langsung saja untuk mengajak kita mendengarkan bagaimana kemudian Dewi Bulan tertawa tertiwi terhadap ulah daripada kandrun-kandrun ini. Berikut videonya. Ada nggak kira-kira jawab aja? Kira-kira ada nggak tantangan? Lihat profil saya aja ya, lihat profil saya aja, jalan-jalan lihat profil Dewi Bulan kayak gimana gitu kan. Lihat aja. Itu. Iya, woi kawan-kawan, memang harus ditangkap orang ini kawan. Tahun ini pun dia berencana nantangin lagi. Aduh, nggak ngerti aku kawan.
Gimana lah ya? Ada yang mau mendemo Dewi Bulan, silakan. Di Jadi Kedubes Amerika. partner saya berganti-ganti ya. Sekarang kan sang penggugat sibuk di TikTok kan, oke nggak apa-apa. Nah ada yang diincer gitu. Terus saya partneran dengan Pak Senopati, dia tinggal di benua Afrika, ya, dia ada di benua Afrika gitu. Jadi saya partneran sama Pak Senopati. Nah Pak Senopati dia murtadin juga gitu. Sama seperti saya, dia hampir join ISIS juga dia tuh. Tahun berapa tuh dia sempat join ISIS. Udah niat join ISIS ya. Udah niat tuh. Tapi ditangkap oleh Tuhan Yesus. Nah, ya dia juga bukan manusia, bukan orang ece-ece ya dia. Jadi dia sempatkan kalau lagi nggak ada pasien gitu, dia sempatkan join sama saya. Tapi kalau lagi sibuk, lagi banyak pasien, lagi istilahnya lagi kalau di istilah kesehatan kan ada istilah ronda, jadi standby kan, mesti standby, ya dia nggak bisa ikutan live gitu. Tapi nggak ngaruh sih buat saya sendiri juga rame juga, kagak ngaruh. Siap. Ya, Dewi Bulan, saya mau bertanya sedikit ya. Saya heran melihat pernyataan Dewi Bulan. Kenapa saya heran? Kenapa setiap orang ke luar negeri ditangkap oleh Tuhan Yesus? Sementara kami yang di dalam negeri ditangkap oleh polisi. Gimana itu kira-kira? Karena aku heran ya. Kami bicara iman ditangkap oleh polisi. Kalian bicara iman ditangkap oleh Tuhan Yesus. Apa sih perbedaannya? Coba lu, aku ingin tahu aja. Kebanyakan orang yang ditangkap Tuhan Yesus itu karena nantangin Tuhan Yesus. Saya juga nantangin Tuhan Yesus. Jadi sebelum saya menjadi Kristen, ya, saya nantangin Tuhan Yesus. Wih, parah juga ya. Saya bahkan menghadap ke atas, menghadap ke langit ya, itu sembari tolak pinggang gitu kan, nantangin Tuhan Yesus. Gitu loh. Dan saya dijamah sama Tuhan Yesus. Jadi makanya saya selalu nantangin teman-teman Muslim. Kamu tantangin aja Yesus. Oh saya ada feedback ya Bang? Cepat ya. Bukan, saya maklum. Karena ada mic ini. Ya. Tunggu, matikan dulu dia. Makanya saya selalu tantang teman-teman Muslim gitu ya. Tantang aja Yesus. Tantangnya jangan yang jelek-jelek. Karena nanti akan menimpa diri kamu sendiri. Misalnya seperti si Agustan gitu kan. Jangan nantang yang jelek-jelek. Jangan Yesus ini lu coba bunuh gua dalam waktu sebulan gitu. Nah, jangan. Ya, tapi tantangannya misalnya gini. Misalnya ada keluarga yang sakit-sakitan atau ada siapa gitu ya. Yesus kalau kau memang benar Tuhan, nih sembuhkan ini mamaku. Aku udah bangkrut ngebiayain mamaku, apalah tantangin Tuhan Yesus. Itu. Tuhan Yesus pasti jawab kok, karena dia hidup. Tapi kalau orang menantangi Tuhan orang lain, gak pernah ditangkap. Aku dengar, saya menantangi Tuhan orang lain, saya ditangkap oleh Tuhan orang lain itu. Yang ada ditangkap polisi, ya kan? Jadi ini mungkin perbedaan yang menyolok kawan-kawannya. Jadi gini, kalau nantangin Yesus, kalau nantangin Yesus sendiri yang datang, gue samperin lo. Tapi itu karena Tuhan kita itu luar biasa. Karena Tuhan kita hidup, Tuhan kita menjawab segala tantangan. Nah kalau yang sebelah, yang menjawab tantangan kan krocok-krocoknya, semut-semutnya yang ngejawab. Ya kan, sementara yang di atasnya bengong-bengong aja, di RC aja jauh banget. Makanya mereka kan masih pakai toa kan, banyak-banyak kan. Oke. Nah,